Hai, kenalkan, nama saya Niko. Pada kesempatan ini saya akan membawakan renungan minggu keempat dari BKSN tahun 2020. Tidak terasa, kita sudah sampai pada minggu keempat. Selama 4 minggu, kita sudah banyak belajar. Minggu pertama, kita sudah belajar mengenai apa itu Bapa kami. Pada minggu kedua, melanjutkan dengan citra Allah pada orang yang menderita. Dan pada minggu ketiga, kita belajar mengenai identitas orang Kristen. Dan sampailah pada minggu keempat, yaitu minggu terakhir. Pada minggu keempat ini, kita ingin mengambil subtema menjadi saudara dalam penderitaan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan sahabat PMK yang terkasih, apa yang akan kita pelajari pada renungan kita pada kali ini? Pada renungan minggu keempat ini, akan mengambil dari Injil Lukas, yaitu kisah yang sangat kita kenal, yaitu kisah mengenai Lazarus dan orang kaya. Kisah Lazarus dan orang kaya menceritakan tentang realita yang juga terjadi pada kehidupan kita pada hari ini dan saat ini. Sudah tidak asing lagi bahwa kita hidup di suatu kehidupan yang serba bersaing, serba kompetitif, di mana orang berlomba-lomba untuk mencari upah yang tinggi, kedudukan yang dihormati, dan mendapatkan kemudahan-kemudahan yang tidak didapatkan oleh orang lain. Tentu hal itu bukan sesuatu yang salah jika kita mendapatkannya dengan cara yang jujur dan bekerja keras. Namun, yang sering kita lupa adalah semua itu adalah pemberian dari Tuhan, dan seringkali kita tidak menggunakan kesempatan atau pemberian itu dengan baik. Sekarang, marilah kita memulai renungan kita. Renungan mengenai Lazarus dan orang kaya diambil dari Injil Lukas bab 16 ayat 19 sampai dan 30. Kisah ini sudah sering kali mungkin kita dengar. Perkenankanlah saya coba meringkasnya dengan menggunakan kata-kata saya sendiri. Suatu hari, Lazarus, seorang miskin, itu duduk berbaring di pintu seorang kaya. Ada orang kaya yang dengan serba kelimpahannya hidup bermewah-mewah dan makan dan enak, sedangkan Lazarus yang miskin hanya berbaring di pintu orang kaya itu dan memakan remah-remah atau sisa makanan yang dijatuhkan oleh orang kaya itu. Tidak berhenti di situ juga, anjing-anjing datang dan menjilati boroknya. Sampai terjadilah suatu saat di mana Lazarus dan orang kaya itu mati. Setelah kematian, keadaan menjadi berbalik. Lazarus berbahagia duduk di atas pangkuan Bapak Abraham, sedangkan si orang kaya menderita. Suatu saat, si orang kaya melihat Lazarus di atas pangkuan Bapak Abraham dan menyuruh dia untuk mencelupkan ujung jarinya untuk menyejukkan dan meringankan penderitaan yang dideritanya. Namun Bapak Abraham menolak permintaan tersebut. Dan kemudian tidak berhenti di situ juga, sang orang kaya meminta atau menyuruh Lazarus untuk memperingati saudara-saudaranya yang masih hidup. Jawaban Bapak Abraham adalah, sudah cukuplah ada kesaksian dari Nabi Musa dan nabi-nabi lain. Hendaklah yang masih mendengarkan kesaksian dari mereka itu. Apa yang dapat kita pelajari dari renungan mengenai kisah Lazarus dan orang kaya? Lazarus itu mewakili orang miskin, suatu realita kehidupan yang terjadi dalam kehidupan kita saat ini, yaitu orang miskin hidup dengan sangat menderita, sedangkan orang kaya hidup dengan segala kelimpahannya. Ada jurang yang tidak terseberangi antara orang kaya dan orang miskin. Lazarus digambarkan ia berbaring di pintu orang itu, di pintu orang kaya. Apa yang dimaksud dengan berbaring di pintu orang kaya itu? Dengan disebut berbaring, sebenarnya orang miskin itu mudah kita temui dan juga dekat dengan kita. Namun seringkali orang miskin itu dianggap sebagai sampah masyarakat atau pengganggu yang kita tidak indahkan. Kemudian kehinaan Lazarus bertambah dengan diceritakan anjing-anjing datang dan menjilati borok-boroknya. Anjing dalam kebudayaan Israel pada zaman dulu dianggap sebagai binatang najis. Dengan datangnya anjing-anjing menjilati boroknya si Lazarus, Lazarus juga dianggap sebagai makhluk yang najis dan dijauhi oleh sesama manusia.
Dan jika kita renungkan, apa sebenarnya yang diperbuat oleh anjing itu? Mereka menjilati boroknya. Bagi mungkin kita yang memelihara anjing sebagai anjing peliharaan atau pernah mengamati perilaku anjing, kita mungkin melihat bahwa anjing itu sebenarnya menjilati sesuatu jika dia ingin membersihkan sesuatu atau untuk mengobati luka. Misalkan ada anjing baru melahirkan, dia menjilati anak anjing tersebut supaya dia bersih. Atau dia misalkan ada anjing kaki terluka, maka anjing itu biasa akan menjilati kakinya dan lukanya itu supaya cepat sembuh. Dan ini adalah suatu ironi digambarkan dalam kisah ini. Bahkan anjing-anjing atau hewan, dia lebih peduli kepada Lazarus dibandingkan dan sesamanya manusia. Anjing-anjing itu mungkin menjilati boroknya untuk supaya Lazarus itu menjadi sembuh. Kemudian kisah berlanjut, yaitu Lazarus dan orang kaya itu meninggal. Tapi situasi menjadi berbalik. Lazarus berbahagia di pangkuan Abraham, sedangkan si orang kaya itu menderita. Yang menarik adalah keangkuhan dari si orang kaya itu digambarkan tidak berkurang. Ia sekurang-kurangnya pernah 2 kali meminta atau menyuruh Lazarus untuk melakukan sesuatu. Yang pertama, ia menyuruh Lazarus untuk mencelupkan jarinya untuk supaya penderitaan si orang kaya itu dia berkurang. Yang kedua, pada saat ia meminta pada Bapak Abraham untuk menyuruh Lazarus memperingati saudara-saudaranya yang masih hidup, supaya tidak menasib sama dengan orang yang sudah mati, orang kaya yang sudah mati itu. Kemudian dilanjutkan dengan jawaban dari Bapak Abraham. Bapak Abraham menjawab, agar orang hidup itu mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, agar tidak mengalami nasib yang mengerikan atau menderita setelah kematian. Musa telah menuliskan berbagai ajaran dalam 5 kitab Taurat. Dalam 5 kitab Taurat itu ada berbagai hal-hal penting yang mungkin kita sudah ketahui. Salah satunya adalah hukum yang utama. Hukum yang utama adalah kita mengasihi Allah dengan segenap jiwa, dengan segenap hati, dan segenap kekuatan kita, di mana dituliskan pada kitab Ulangan. Dan tidak berhenti di situ juga, kita diharapkan sebagai manusia untuk mengasihi sesama kita, sesama manusia, seperti kita mengasihi diri kita sendiri, di mana dituliskan dalam kitab Imamat. Tuhan Yesus menyatukan kedua hukum itu, yaitu hukum mengasihi Allah dan mengasihi sesama, menjadi satu pada saat ia menjawab pertanyaan dari ahli Taurat di Injil Matius. Apa yang kita bisa pelajari dari kesaksian para nabi? Para nabi pada zaman dahulu tidak segan-segan untuk mengecam bangsa Israel jika mereka melupakan saudara-saudari mereka yang menderita dan hanya memikirkan keadaan diri sendiri. Jadi ibaratnya Tuhan itu tidak tinggal diam. Dia mengutus nabi itu untuk memberikan suatu kecaman, suatu ancaman. Jika tidak melakukan sesuatu untuk saudara-saudari yang menderita, mereka akan mendapat musibah atau mendapat hukuman. Seperti yang dinubuatkan oleh Nabi Mika, yang dapat kita baca di kitab Nubuat Nabi Mika bab 2 ayat 1-2. Nabi Mika adalah nabi yang berkaya di kerajaan selatan yang hidup bersama dengan Nabi Amos dan Yesaya. Manusia akan menjauhi Allah dan semakin menjauhi Allah jika mereka hanya memikirkan kepentingannya diri sendiri. Manusia dapat lebih berbahaya daripada virus corona yang sedang terjadi pada saat ini jika hanya mengutamakan keegoisan atau keutamaannya diri sendiri, tapi melupakan untuk berbagi atau berbela rasa bagi saudara-saudari yang menderita. Itulah yang dapat kita pelajari dari renungan kisah Lazarus dan orang kaya. Tidak salah jika seseorang itu menjadi kaya, tapi yang harus diingat adalah semua itu adalah pemberian Tuhan, dan Tuhan mengharapkan tidak menyia-nyiakan kesempatan yang telah diberikan. Pada orang kaya yang di kisah Lazarus dan orang kaya itu, ia telah menyia-nyiakan kesempatan yang diberikan oleh Tuhan. Baik Bapak Ibu, saudara-saudari, dan sahabat OMK sekalian, kira-kira apa yang dapat kita lakukan untuk bagi teman-teman atau saudara-saudari kita yang menderita? Apa yang dapat kita lakukan untuk kita berbela rasa bagi mereka?
Dan ada banyak cara yang dapat kita lakukan. Salah satunya mungkin dengan berbagi kelebihan kita, dengan kita memberikan materi, atau misalkan kita memberikan sembako, atau memberikan hal-hal lain. Namun hal yang utama dan mungkin dapat dilakukan oleh semua orang adalah dimulai dengan hal-hal yang sederhana, yaitu mungkin kita berbuat baik kepada orang lain, dan kita memulai sesuatu dengan senyuman, mengucapkan terima kasih, memaafkan orang yang bersalah kepada kita, atau senantiasa menciptakan situasi yang damai dan baik bagi sesama kita di sekitar kita. Itulah renungan yang coba saya bawakan pada minggu ini. Semoga dapat berguna dan dapat berbuah bagi kita untuk selalu membagikan sesuatu kepada orang lain dengan aksi nyata berbela rasa bagi saudara-saudari kita yang menderita. Terima kasih. Tuhan memberkati.